Shalom, salam sejahtera sahabat Sabda Setia yang berbahagia. Susah enak, tetap ingat Allah. Jumpa lagi dengan Renungan Harian Sabda Setia GKJ Salatiga yang hadir membawa kesegaran dan menuntun hidup kita agar tetap bersemangat dalam berusaha. Hari ini, Kamis 24 April 2025, masih dalam suasana Paskah, kita akan menggumuli sebuah tema, yakni berharap dan berusaha. Tema kali ini didasarkan pada bacaan firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Korintus, pasal 9 ayat 24-25. Sebelumnya, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami hendak mendengar dan menggumuli sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami memberi diri untuk membuka hati, untuk mendengar dan menerima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus kiranya menolong dan memampukan kami untuk memahami maksud dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat Sabda Setia, mari kita buka dan kita baca bersama firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 24-25. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kesadaran hidup sehat dengan berbagai aktivitas olahraga semakin menjadi gaya hidup manusia. Selain mendapatkan kesehatan dan kebugaran, olahraga tertentu dimaknai sebagai sarana rekreasi. Misalnya, jalan-jalan jauh, lari gembira, sepeda gembira, dan lain sebagainya. Dengan demikian, kita mengerti bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan, apalagi sesuatu itu sangat berarti bagi kita, perlu kemauan dan usaha yang sungguh. Dengan kata lain, tidak ada pengharapan tanpa disertai usaha. Demikian halnya kita orang percaya sebagaimana diungkapkan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mempunyai pengharapan tetapi tidak bersifat duniawi. Pengharapannya adalah banyak jiwa diselamatkan dengan berbagai usaha keras yang dilakukan dalam memberitakan kabar baik. Ia menggambarkan usaha kerasnya itu seperti dalam gelanggang pertandingan. Segala usaha dilakukan demi mewujudkan tujuan yang jelas. Namun ia melakukan semua itu bukan untuk mendapatkan kebanggaan yang fana, yang sia-sia. Sahabat Sabda Setia, tidak dapat dipungkiri bahwa selama hidup di dunia ini, kita memang mengharapkan hidup sejahtera. Untuk mewujudkannya tentu saja tidak dapat hanya dengan berpangku tangan. Harus disertai dengan usaha yang tekun dan dengan kesungguhan. Namun demikian, kita juga tidak akan mengabaikan tugas panggilan kita sebagai orang percaya. Sebagai pribadi yang telah menerima anugerah keselamatan hidup kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, tugas panggilan kita yang dimaksud di sini adalah menyampaikan kabar baik bagi dunia. Bahwa keselamatan itu diberikan bagi segala bangsa. Tidak semestinya kita tinggal diam. Terlena dalam kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia, karena kita mempunyai tugas dan tanggung jawab, dan tidak berdalih dengan mengatakan, itu bukan tugasku. Lalu, kapan kita akan mulai? Kita tidak perlu menunggu waktu. Saat inilah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pada akhirnya, mari kita lanjutkan sebagaimana harapan Rasul Paulus. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam banyak hal kami mempunyai pengharapan dalam kehidupan yang kami jalani. Dalam setiap pengharapan yang kami perjuangkan ternyata lebih banyak mengarah kepada hal-hal yang bersifat fana. Kami telah melupakan tugas panggilan kami sebagai mitra kerja-Mu. Ampuni kami ya Tuhan.
Mampukan kami untuk dapat mewujudkan harapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian renungan hari ini. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati.